Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti perjalanan kami menuju Summit Rinjani. Setelah 2 hari perjalanan dari Bandung menuju ke Surabaya, kita menginap 1 malam di Tanjung Perak. Lalu jalan panjang dilalui. Pelabuhan menjadi saksi keberangkatan kami. Kapal feri perlahan menjauh dari daratan. Ombak berirama seperti hitungan waktu menuju petualangan. Gunung Rinjani belum terlihat guys, namun auranya sudah terasa, menunggu, diam, dan agung. Di bawah lengkung megah jembatan Suramadu, kapal-kapal bergerak perlahan guys membelah laut biru. Mesin berdengung pelan, angin asin menyentuh wajah, dan mata memandang jauh ke sebuah mimpi besar. Suramadu bukanlah sekedar penghubung 2 pulau. Ia adalah gerbang awal sebuah perjalanan. Dari Jawa, kami meninggalkan kenyamanan menuju Lombok, tempat alam menguji tekad manusia. Langit pagi memantul di permukaan laut, seakan memberi restu untuk langkah yang akan kita mulai. Angin menerpa begitu kencang, ombak laut berdebur keras, menguatkan tekad kami untuk menyiapkan langkah menuju puncak Rinjani. Dan tak terasa matahari sudah bergerak menuju peraduan. Langit jingga di atas lautan sangat indah, luar biasa. Karya Tuhan menyampaikan katanya. Sekejap tak terasa kita sampai di pelabuhan. Angin sepoi menyapa sembalun dengan udara dingin yang jujur. Kabut tipis menggantung di kaki bukit. Matahari perlahan muncul dari balik perbukitan. Di pos Simaksi, kesehatan diuji, semua teliti, tidak ada yang terlewati. Nama ditulis, niat diteguhkan. Di sini perjalanan resmi dimulai, bukan sekedar pendakian, tetapi perjanjian antara manusia dan juga alam semesta. Tiba di pos 1, langkah kaki menggantikan roda, ransel dipanggul, napas mulai diatur, pandangan mengarah ke punggung Rinjani, tinggi, kokoh, seolah bertanya, sejauh apa tekadmu? Lihat pemandangan penuh dengan penghuni Rinjani. Alhamdulillah tiba di pos 2, waktu melambat, disinilah fisik mulai diuji, dan mental mulai berbicara. Sahabat semua, setiap langkah ke depan bukan lagi soal jarak, tetapi tentang keteguhan. Deru sepatu memecah keheningan, langkah menari di atas jalur tanah dan batu, melewati sapana luas yang seakan tak berujung. Angin menerpa wajah, rumput ilalang bergoyang mengikuti irama perjalanan. Rinjani belum disentuh, namun sudah terasa kekuatannya. Setiap meter yang dilalui membawa kami semakin dekat pada ujian yang sesungguhnya. Napas terengah berat membelah jalur sapana yang menanjak. Batu, debu, dan tanjakan yang curam menjadi saksi perjuangan awal Jerin. Tubuh mengguncang, namun mata dimanjakan landscape luar biasa. Langit pembiru, padang rumput emas, dan Rinjani yang semakin dekat, semakin nyata di puncaknya. Tibalah kita pada bumi tempat peristirahatan perkemahan Gunung Rinjani. Tengah malam, tidur kurang dari 1 jam, kita harus kembali melangkah.
Dunia seakan berhenti bernapas. Lampu headlamp menjadi satu-satunya cahaya, menari di atas pasir dan bebatuan tajam. Angin dingin menusuk tulang dan sunyi terasa begitu berat. Langkah dimulai perlahan, penuh kehati-hatian. Setiap langkah maju, pasir runtuh ke bawah. 2 langkah seakan terhapus oleh waktu. Kaki gemetar, napas tersenggal, dan dada terasa sesak. Bebatuan licin dan tajam menjadi ujian kesabaran. Angin berubah menjadi badai, menghantam tubuh tanpa ampun. Debu dan pasir beterbangan, menusuk mata, memaksa kepala menunduk. Di tengah badai, tak ada suara lain selain detak jantung dan tekad terus bertahan. Perlahan, angin mulai mereda. Langit gelap berubah jadi abu-abu. Garis cahaya jingga muncul di ufuk timur, hangat, tenang, dan penuh janji. Langkah terakhir diambil dengan sisa tenaga dan juga doa. Puncak sudah nampak, tapi mengapa waktu terasa begitu melambat? Setiap langkah adalah pertanyaan, lanjut ataukah berhenti saja? Namun di balik rasa lelah itu, ada satu alasan yang lebih kuat dari rasa ketakutan. Mimpi untuk berdiri di atas segalanya. Dan akhirnya kita sampai di puncak. Kita sampai di puncak. Awan berada di bawah kaki kita. Ombak terhampar luas. Badai telah berlalu. Di sini kami berdiri bukan sebagai penakluk alam, tetapi sebagai manusia yang belajar dan bertahan. Salam dari kami, Jerin, keluarga kecil yang penuh dengan kekurangan, tetapi ingin terus berjuang untuk menampakkan diri di puncak-puncak tertinggi negeri ini. Dan mohon doanya jika Tuhan menyampaikan kita kepada puncak-puncak di seluruh dunia. Tapi mohon maaf, bagi kami bukanlah puncak yang menjadi utama, tetapi pelukan dan saling membuat dan berjalan, itu yang lebih utama. Sekali lagi, salam dari kami, salam hangat, salam puncak, salam sami edukasional, salam adventure. Jerry di puncak Rinjani, di ketinggian 3.726 mdpl, langit terasa begitu dekat dan dunia terbentang tanpa batas. Awan bergulung di bawah kaki seperti samudra putih yang tak pernah tenang. Angin berbisik pelan, membawa cerita tentang perjalanan panjang yang baru saja kami lewati. Mata memandang jauh, danau Segara Anak terlihat kecil namun anggun. Kaldera terasa memeluknya dengan tenang. Gunung Agung berdiri megah dari kejauhan, seolah memberi salam kepada mereka yang bermimpi. Langkah kami meninggalkan puncak bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan hening yang penuh makna. Di depan, seorang anak kecil memimpin jalan, langkah ringan, tatapannya jujur, seolah alam mempercayakan ke arah kepadanya. Hujan pun turun perlahan, membasuh debu perjalanan, mendinginkan luka dan lelah. Jalur torean terbentang liar dan indah, tebing-tebing hijau menjulang, air terjun jatuh tanpa suara sombong, sungai berliku memantulkan langit kelabu. Kabut pun turun perlahan, membuka dan menutup pemandangan seperti tirai surga. Meski basah, meski dingin, hati justru menghangat. Setiap tikungan menghadirkan keajaiban baru. Rinjani tak lagi keras, ia berubah lembut, seolah berkata, "Kau sudah cukup kuat, nikmatilah nak." Dan saat langkah terus menurun, kami sadar surga bukan hanya di puncak. Ia membentang di sepanjang perjalanan pulang, dipimpin oleh ketulusan, ditemani oleh hujan, disambut oleh alam,
yang tak pernah berhenti memberi senyuman dan pesonanya. Ya. Melangkah terus nak, Berdiri. semangat terus nak, walaupun kamu harus berjalan melangkah seperti perosotan. Tidak apa nak, kau kelak akan menjadi orang hebat yang tanpa kenal dengan kata menyerah. Jalur Torean terbuka perlahan seperti lukisan alam yang hidup. Tebing hijau menjulang di kiri dan kanan. Air sungai mengalir jernih, mengiris setiap langkah dengan nyanyian abadi. Di depan, seorang anak kecil terus melangkah. Tubuhnya kecil, namun tekadnya lebih besar dari ransel yang ia bawa. Ia bergerak tanpa ragu, seolah jalur ini telah lama ia kenal. Langkah demi langkah, alam menunjukkan wajah aslinya. Akar pohon menjalar, batu basah mengilap oleh air, dan jalur terus berubah, tidak selalu ramah. Di satu titik, jalan tak lagi bisa dilalui dengan kaki. Tanah licin, lereng curam, dan alam meminta cara lain. Tanpa keluh, anak itu duduk perlahan, meluncur mengikuti alur bumi seperti perosotan alam yang diciptakan khusus oleh alam Rinjani. Tawa kecil pecah di tengah hujan dan lumpur. Ketakutan berganti keberanian, kesulitan berubah menjadi permainan. Kami hanyalah keluarga kecil, penuh kekurangan, tanpa perlengkapan mewah, tanpa janji apapun selain kebersamaan. Di depan kami, seorang anak kecil memimpin jalan. Langkahnya sederhana, namun penuh keberanian. Di jalur Torean ini yang basah dan licin, ia berjalan seperti cahaya kecil di tengah kabut. Hujan tanpa henti membasahi pakaian, menambah berat langkah, namun alam seolah memeluk kami, bukan mengusir. Air terjun jatuh di kejauhan, sungai mengalir setia di sisi jalur, dan tebing-tebing hijau itu berdiri dengan tenang, menjaga perjalanan yang kami langkahkan. Setiap kali jalan berubah curam, setiap kali tanah memaksa kami meluncur, anak kecil itu tetap tersenyum, mengajak kami percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Di jalur Torean ini, kami tak merasa tersesat. Kami merasa diterima, meski basah, meski lelah. Kami berjalan dalam pelukan surga. Surga yang tak selalu berada di puncak, tetapi ada pada setiap langkah yang kami jalani bersama. Dan Rinjani dengan segala keras dan lembutnya menjadi saksi bahwa kekurangan tak pernah menghalangi mimpi bila ada cinta dan keberanian. Anak kecil itu tertawa pelan di tengah hujan dan lumpur. Tawa yang sederhana, namun cukup untuk menguatkan kami semua. Ketakutan pun luruh, berganti keyakinan. Di jalur ini, kami berjalan menerima keterbatasan, tak memaksa alam mengikuti kami, melainkan kami yang mengikuti alurnya. Kabut turun, lalu membuka tirai keindahan lain. Tebing hijau terbentang luas, lembah dalam menganga tenang, dan suara air menjadi doa yang tak pernah putus. Meski basah, meski dingin, kami tak merasa sendirian. Rinjani memeluk kami dengan caranya sendiri. Kelak keras di jalur, namun lembut di dalam hati. Dan ketika segara anak dari kejauhan mulai terlihat biru, tenang di pelukan kaldera raksasa, kami berhenti sejenak. Bukan karena lelah semata, tapi karena haru. Perjalanan ini bukan tentang puncak, bukan tentang jarak, melainkan tentang kebersamaan yang diuji dan diperkuat di setiap langkah. Kami hanyalah keluarga kecil, penuh kekurangan, namun di jalur Torean ini kami merasakan kekayaan yang sangat luar biasa.
kaya akan rasa syukur, kaya akan kebersamaan, dan kaya akan keindahan yang tidak bisa dibeli oleh suatu apapun. Dan anak kecil itu yang memimpin di tengah hujan menjadi pengingat sederhana bahwa terkadang jalan menuju surga itu tidak serumit yang dibayangkan. Hanyalah membutuhkan keberanian untuk terus melangkah. Langkah kami semakin pelan, bukan karena ingin berhenti, tetapi karena kami ingin menyimpan setiap detik dalam ingatan. Akhirnya, torean perlahan membuka dirinya, dan di hadapan kami, segara anak terhampar dalam keheningan yang suci. Danau itu begitu tenang, berwarna jingga kehijauan, seperti cermin langit yang diletakkan dengan hati-hati di pelukan kaldera raksasa. Kami diam, tak ada sorak, tak ada kata-kata besar. Keindahan ini terlalu agung untuk dirayakan dengan suara. Terima kasih sudah membersamai. Mohon maaf dari kami. Salam hangat dari Jerry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.